Terima kasih kepada para panitia, kepada para panitia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk memperkenalkan ya itu apa itu penyakit jantung bawaan. Baik, izin ya. Sampai saat ini slide-nya kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, kelihatan, Pak. Baik. Oke. Kelihatan. Dari tiga gambar ini kira-kira siapa yang menderita penyakit jantung bawaan? Kalau boleh Mbak moderator mungkin kira-kira mana nih Mbak yang penyakit jantung bawaan yang mana-mana aja nih yang tiga gambar ini. Gambar 2, gambar 3 dok. Yang gambar Peserta 2. duluan yang nanya jawab kayaknya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi Gambar gambar. kedua. Nah, kalau kira-kira gitu gambar nomor satu itu menderita Gambar 2. gambar dua. Oke, ada yang bilang gambar dua, ada yang bilang gambar dua dan gambar tiga. Nah, kalau gambar pertama itu kira-kira ada penyakit jantung bawaan nggak ya? Bayi sehat. Bayi sehat. Tahu. Sehat. Belum Oke. tahu. Belum Belum pasti, tahu, dokter. belum pasti. Belum Baik, tahu, dokter. baik. Jadi memang saya ingin memperkenalkan bahwa penyakit jantung bawaan itu sebenarnya cukup luas ya. Maksudnya Masih, ilmu masih. Aman di sini, anak. dan jenisnya Ini juga kue. mungkin ada peserta yang itu bisa ditolong di mute dulu. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di tiga gambar ini, sebenarnya ketiganya itu bisa saja menderita penyakit jantung bawaan. Gitu. Jadi, mungkin selama ini kita mengenal penyakit jantung bawaan, oke, penyakit jantung bawaan biru. Semua bayi biru, semua anak yang biru pasti penyakit jantung bawaan. Gitu. Tapi perlu diingat bahwa penyakit jantung bawaan itu eh, jenis penyakitnya sangat banyak dan juga Iya. sangat luas gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memahami dan membedakan dari berbagai macam penyakit jantung bawaan dan kita bisa mengerucut gitu. Dan bagaimana kalau misalnya pasien penyakit jantung bawaan datang ke UGD, ke klinik kebidanan ataupun misalnya datang ke rumah sakit ibu dan anak gitu. Nah, itu apa yang kita lakukan? Oke, jadi sebelumnya kita sepakat bahwa ketiga gambar di bawah ini, ketiga anak yang saya tampilkan itu sebenarnya bisa menderita penyakit jantung bawaan. Oke, jadi mungkin ini nih, yang mesti ini saya simpulkan jenis-jenis penyakit. Oke, jadi ini mungkin bisa membantu teman-teman memahami jenis-jenis penyakit jantung bawaan. Oke, baik. Jadi, penyakit jantung bawaan atau yang sering dibilang congenital heart disease kalau dalam bahasa apa namanya bahasa Inggrisnya itu terbagi menjadi yang cyanotic. Cyanotic itu bahasanya adalah penyakit jantung biru. Jadi pasien-pasien yang memang kelihatan tuh di jarinya itu kebiruan gitu. Tapi jangan lupa bahwa penyakit jantung bawaan juga ada yang namanya asianotik. Asianotik itu maksudnya dia udah nggak biru gitu. Nah, nggak biru itu ya kayak yang di gambar nomor satu itu gitu. Jadi bisa aja pasien datang ke klinik kita misalnya vaksin atau misalnya vaksin BCG atau misalnya datang dengan keluhan batuk pilek atau keluhan misalnya oh ini anaknya kok nggak bertambah-nambah ya berat badannya padahal udah 1 tahun berat badannya masih 5 kilo aja berat lahirnya 3 kilo kenapa ya Bu kenapa ya dok gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa, tapi dia nggak ada biru gitu. Nah, perlu diperhatikan bahwa ternyata penyakit jantung bawaan itu juga ada yang asianotik gitu. Jadi, secara garis besar, penyakit jantung bawaan itu dibagi menjadi cyanotik sama asianotik. Oke. Nah, sampai sini kita udah paham ya bahwa ada dua jenis gitu. Nah, dari dua jenis ini gimana nih cara membaginya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk mendiagnosanya kita harus melakukan pemeriksaan ronsen. Jadi pemeriksaan ronsen itu dapat membimbing kita untuk mendiagnosa Tunggu.
bagaimana apakah ini jenis penyakit yang mana nih gitu. Nah, coba tadi kita lihat ini ada yang acyanotic, ada yang normal and low flow atau tidak ada left to right shunt-nya. Jadi tidak ada shunt-nya itu maksudnya gerakan aliran pirau, darahnya. Darahnya itu bergerak dari left kiri ke kanan, left to right shunt ya. Nah, ada yang ada shunt-nya. Jadi kalau yang acyanotic dibagi yang ada shunt-nya, yaitu aliran dari kiri ke kanan, atau ada yang normal-normal aja, gitu. Kemudian, kalau yang cyanotic, ada yang pletora, ada yang oligemi. Nah, intinya gini nih. Kan tadi saya bilang, oke, pasien datang dengan misalnya biru, atau pasien datang dengan keluhan yang kita curigai ada penyakit jantung bawaan. Nah, yang pertama yang kita harus kerjakan adalah kerjakan ronsen dulu. Kenapa? Karena ronsen dapat membimbing kita untuk mendiagnosa penyakit jantung bawaannya apa. Nah, kita lihatnya intinya gini, ronsennya ramai corakannya atau nggak ramai. Maksudnya nggak ramai itu hitam aja gitu. Nggak apa ya, nggak terlalu apa namanya, putih-putihnya nggak banyak gitu lah. Itu kalau yang oligemi. Nah, oligemi itu artinya dia tidak ramai corakannya. Atau yang corakannya ramai, yang kita sering bilang adalah pletora. Ya. Jadi, kalau misalnya datang pasien penyakit jantung bawaan, maka yang pertama kita kerjakan adalah cek saturasinya dulu atau cek dia biru atau enggak. Tapi kalau misalnya untuk mau lihat apa namanya, lihat secara objektif, maka cek saturasinya dulu ya. Jadi dia ini cyanotic atau yang acyanotic. Kemudian kerjakan ronsen, kita lihat corakannya. Corakannya ramai atau corakannya sepi. Kalau corakannya ramai, istilahnya adalah pletora. Ya, pletora. Kalau corakannya yang sepi, itu yang disebut oligemi. Atau yang normal-normal aja, itu namanya normal. Ya. Nah, kemudian dari hasil ronsen, kita bisa melihat apakah dia ini left ventricle hypertrophy atau right ventricle hypertrophy. Left ventricle hypertrophy itu bisa dilihat juga dari ronsen sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kita suka ragu, kita bisa lakukan pemeriksaan EKG pada anak. Cuma pemeriksaan EKG pada anak ini jarang ya, karena nggak semua rumah sakit punya yang untuk anak gitu. Tapi ya bisa dilihat dari ronsen juga. Nah, kalau left ventricle hypertrophy itu kita lihat yang di sebelah kirinya. Ujungnya itu masuk ke dalam nggak atau apex downward nggak gitu. Kalau right ventricle hypertrophy, apexnya terangkat dan memang di bagian kanannya itu cenderung melebar gitu. Nah, itu dia. Sampai sini kira-kira paham ya. Jadi memang ketika pasien kita curigai penyakit jantung bawaan, maka kita kerjakan adalah pertama cek saturasi dulu untuk melihat apakah ini cyanotic atau acyanotic. Kemudian kita lihat adalah ramai enggak ronsennya, yaitu pletora atau oligemi. Nah, kemudian kita lihat left ventricle hypertrophy atau right ventricle hypertrophy. Oke, sekarang kita lihat bahwa ini misalnya penyakit jantung bawaan datang nih pasien datang, kita dengar, kok ada kedengaran suara murmur ya, padahal pasiennya datang sebenarnya untuk cuma vaksin doang nih gitu. Atau misalnya anak ini datang dengan batuk pilek doang, terus kita dengar terus auskultasinya, kita dengar stetoskopnya, kok kedengaran bising ya gitu. Nah, kita lakukan ronsen. Nah, misalnya kita ternyata saturasinya bagus, kemudian kita lihat ronsen, oh ternyata corakannya meningkat ya, berarti kita lihat. Nah, kalau misalnya left ventricle hypertrophy, maka yang kemungkinan besar adalah VSD atau PDA. Nah, itu bisa tuh misalnya kakak-kakak bidan atau misalnya apa namanya teman-teman dokter umum atau teman-teman yang di puskesmas bisa tuh tulis nih suspek penyakit jantung bawaan acyanotic dengan kecurigaan VSD dan PDA gitu. Nah, untuk yang kanan, kalau misalnya jantung kanannya yang melebar, maka kemungkinan besar adalah ASD. Jadi kalau VSD ini adalah ventricular septal defect, PDA adalah patent ductus arteriosus, kemudian right ventricle hypertrophy itu ada yang atrial septal defect, dan ini PAPVD adalah pulmonary artery
anomali pulmonary vein drainage-nya bermasalah ya. Parsial anomali pulmonary vein drainase. Nah, itu yang ada shunt-nya. Kemudian yang normal itu kalau jarak ventricular hypertrophy itu ada invalid coarctatio aorta, sedangkan yang left ventricular hypertrophy itu coarctatio aorta atau interrupted aortic arch. Nah, ini sampai sini udah mulai panas belum? Kira-kira udah paham belum kalau yang saya jelasinnya? Oke, saya lanjutin lagi aja ya. Nah, jadi memang kalau misalnya jadi kalau misalnya nih ada nih, tadi kita lihat gambar yang pertama. Yang gambar pertama itu, oh bagus-bagus aja nih. Dia saturasinya bagus-bagus, bagusnya bagus aja gitu kan. Cuma datang dia dengan ke kita, ini anak nih udah 2 tahun loh usianya dok, tapi berat badannya kok nggak naik-naik ya gitu. Nah, kita lihat tuh ronsennya. Nah, ronsennya ternyata ada, wow rame corakannya. Kemudian kita, oh jantung kirinya gede. Nah, berarti dia VSD atau PDA. Itu yang asianotik. Sekarang kita berpindah ke yang sianotik. Nah, sianotik tadi kayak gambar yang nomor 2 dan gambar, gambar Nomor 3. yang nomor 2 dan 3. Bentar ya, ini saya heran. Bentar ya, saya juga heran. Oke, ada yang minta, nggak ngerti nih saya. Bentar ya, oke. Ada yang minta itu ya, gambar screen gitu ya. Bentar ya. Oke, udah keluar ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin yang gambar 23, yaitu yang sianotik. Nah, benar. Pasti teman-teman banyak tuh ketemu tuh di puskesmas, itu yang anak-anak kok jarinya kok gede-gede banget tuh, warna biru gitu ya. THP dengan Itu yang disebut sianotik gitu. Nah, apa yang kita kerjakan lagi? Ya, ronsen. Nah, ronsen kita lihat, oh ternyata gambarannya bercaknya nggak kelihatan, malah hitam mulu, cuma jantung terus hitam aja sebenarnya, paru aja, gambaran paru aja, nggak ada gambaran corakan, istilah kita corakan bronkofaskular, maka kita sebut namanya oligemi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, misalnya datang pasien dengan keluhan jari tabuh atau biru, kemudian kita cek saturasinya, oh saturasinya rendah nih, 70-80, kemudian kita lakukan ronsen. Ternyata ada corakan bronkofaskular yang menurun. Terus penyakit jantung bawaan sianotik dengan kecurigaan. Nah, kecurigaannya bisa macam-macam. Bisa ini TOF, atau yang kita sering dengar adalah tetralogi Ovalo. Itu adalah salah satu penyakit jantung bawaan yang sering banget ditemukan. Kemudian ada pulmonary atresia, kemudian bisa dengan pulmonary stenosis with shunt atau Epstein anomaly gitu ya. Mungkin kalau untuk nama-namanya teman-teman mungkin agak terlalu banyak ya, dan memang ini aja saya sendiri sih memang saya akuin bahwa ilmu penyakit jantung bawaan itu sangat luas gitu. Jadi untuk belajar 1 jam kayaknya agak sulit, tapi kira-kira konsepnya udah dapet nih. Kemudian misalnya datang pasien yang kayak tadi juga, jarinya jari tabuh, terus kemudian dia biru gitu ya, saturasinya 70. Pas kita lihat ternyata pas waktu di ronsen, dia rame corakannya, pletora. Nah, ini bisa macam-macam nih. Dia bisa yang common mixing, artinya apa? Bercampur dia. Bercampur darah bersih dan darah kotornya. Nah, ini bisa di tingkat atrium atau atrial, itu jenisnya ada yang total anomali pulmonary venous drainase atau common atrium, kemudian ada yang common mixingnya di daerah katup antara mitral dan tricuspid, itu yang disebut namanya CAVSD atau complete atrial venous septal defect atau endocardial cushion defect. Kemudian ada yang di tingkat ventricle, yaitu bisa single ventricle, bisa Dorff, bisa tricuspid atresia, atau yang arterial, yaitu di daerah pulmonary artery sama aortanya, itu persistent truncus arteriosus, dan parallel circulation, jadi ada TGA ya. Sampai sini udah mulai agak terbuka ya, jadi memang inilah garis besar dari namanya penyakit jantung bawaan ya. Nah, sekarang kita tentu kan kalau misalnya kita datang pasien, yang kita kerjakan dulu adalah anamnesa ya.
Nah, anamnesa penyakit jantung bawaan ini sebenarnya cuma 4 sih kalau yang untuk gambar pertama yang dia tidak sianotik. Jadi gejalanya biasanya pasien itu datang dengan, dok, pasien ini sering banget batuk, demam. Ini misalnya anaknya, dok atau bu, ini anak ini ya Bu, kan udah vaksinnya lengkap nih ya. Udah BCG, udah polio, udah macam-macam, tapi sering banget demam. Dia sering banget apa namanya batuk demam. Nah, ini disebut namanya recurrent respiratory tract infection. Di buku-buku dikatakan yang dibilang recurrent itu atau yang sering itu dibilang 4 kali setahun. Bolak-balik batuk demam, batuk demam, batuk demam gitu. Tapi kadang-kadang saya sih kalau pasien anak yang dikirim dokter anak tuh biasanya memang dia seringnya emang udah nggak sampai 4 kali sih, tapi udah dokter anaknya udah mencurigai itu dan langsung di echo dan ternyata ketemu gitu. Nah, kemudian failure to thrive. Nah, ini juga sering. Ibu-ibu bidan, ibu-ibu perawat, ibu-ibu yang screening apa namanya tumbuh kembang, kan itu kan suka tuh kita ngeplot ya, ngeplot apa namanya, ngeplot tumbuh kembang anak. Nah, kalau tumbuh kembang anaknya, misalnya berat badan lahir misalnya kan, misalnya berat badan lahirnya 3 kilo gitu kan, kasarnya kan kalau 6 bulan harusnya dia udah dapatlah sekitar 6 kilo ya. Kemudian kalau misalnya setahun dia udah bisa dapat 9 kilo gitu. Nah, kalau misalnya dia berat badan lahirnya itu modalnya 3 kilo, tapi dia udah setahun masih 6 kilo, berarti kan nggak naik-naik tuh kan, berat badannya nggak naik-naik, atau eh, tinggi badannya nggak naik-naik gitu, stunting dia. Nah, itu perlu dipikirkan bahwa ini dia penyakit jantung bawaan. Nah, yang satu lagi adalah feeding difficulty. Ini biasa pada bayi-bayi. Jadi pasien ini kan biasa nyusu badan ya. Nyusu badan itu kalau anak kalau udah nyusu badan, biasanya dia di bulan kedua itu udah kuat aja gitu. Nah, kalau yang pasien PJB itu penyakit jantung bawaan, dia nyusunya kayak semenit sesak, semenit stop, semenit stop. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau ada ibu yang komplain nih, anak kenapa ya kalau misalnya tiap nyusu cuma semenit 2 menit terus lepas gitu. Terus semenit 2 menit lepas. Nah, itu juga harus diperhatikan bahwa ini adalah salah satu gejala klinis dari penyakit jantung bawaan. Nah, satu lagi adalah gagal jantung. Jadi gagal jantung sesak jika beraktivitas gitu. Ini bisa kelihatan lah pasien sesak gitu ya. Nah, ini 4 ini. Kalau ada ketemu gejala klinis seperti ini di puskesmas, di klinik kebidanan, mau di rumah sakit ibu dan anak dan lain-lain, maka teman-teman harus berpikir bahwa ini bisa saja pasien ini adalah penyakit jantung bawaan. Walaupun misalnya gambarnya kayak nomor 1, sehat-sehat aja, nggak biru, dia ya gemoy-gemoy aja gitu. Tapi kita lihat plotnya, ternyata dia badan lahirnya itu tinggi 3,5, tapi kok ini udah setahun masih gemoy-gemoy, apa bukan gemoy, maksudnya dia kok masih segini-segini aja ya, masih 7 kilo gitu. Nah, itu mulai harus dipikirkan bahwa ini adalah bisa aja pasien ini adalah penyakit jantung bawaan gitu. Oke, jadi memang tapi tidak semua, ingat ya, tidak semua penyakit jantung bawaan yang apa namanya, yang tadi saya sebutkan, yang asianotik tadi, yang tidak biru, itu punya gejala 4 itu gitu. Kadang-kadang tergantung dari ukuran sama lokasi dari kelainan penyakit jantung bawaannya itu. Jadi kalau seandainya dia kecil atau mungkin nggak terlalu gede atau mungkin misalnya ada kompensasi lain, maka keempat itu belum muncul juga, nggak belum muncul, munculnya mungkin di akhir-akhir ketika mungkin dia udah usia TK, usia anak sekolah. Nah, itu baru muncul. Jadi harus diperhatikan juga. Itu pentingnya teman-teman di kebidanan, di klinik tumbuh kembang anak, dokter spesialis anak itu memperhatikan chart dari tumbuh kembang anak itu sendiri, karena itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa pasien ini ada nih penyakit jantung bawaan. Walaupun dia gimana ya, ketika ada kita tanya kan sama ibunya, dia sering batuk demam ya, enggak kok Bu, enggak ya, enggak kok dok gitu, atau dia sering apa ASINya suka terputus-putus ya, enggak, dia susu formula, jadi dia ngedot aja, atau oh saya itu kalau sekarang kan ibu-ibu kan banyak yang pumping ya, bukan susu badan. Oh saya pumping dok, saya pumping, terus ASINya ditaruh di kulkas, terus nanti kalau misalnya apa namanya anaknya haus, dipanasin, terus dikasih dot gitu. Kan ada yang kayak gitu kan sekarang. Nah, ya, intinya dengan cat tumbuh kembang anak aja itu bisa membantu kita bahwa oh ini anak ini penyakit jantung bawaan.
gitu. Nah, tadi saya ngomong gejala klinis yang 4 itu namanya gejala yang klinis pretora, yaitu gejala klinis yang saya bilang corakan bronkofaskularnya meningkat, yang ramai kalau dari di ronsen gitu. Nah, bagaimana kalau yang gejala klinisnya yang oligemi? Oligemi itu artinya apa? Yang tadi yang sepi, yang cuma jantung terus hitam aja, nggak ada corakan lain apa-apa. Nah, itu biasanya yang tadi yang di anak kedua dan ketiga, yaitu biru, ya cyanosis gitu. Nah, ketika anak yang biru ini dia survive atau dia akhirnya dia jadi di usia sekolah, maka dia akan cenderung dia ketika beraktivitas, misalnya dia kejar-kejaran nih sama anaknya. Kadang-kadang kan dia birunya juga nggak kelihatan ya gitu. Apalagi yang mungkin kulitnya agak lebih gelap ya. Kan orang Indonesia kan rata-rata kan kulitnya kan selalu matang ya. Nah itu biasanya birunya tuh nggak akan kelihatan. Yang jari tabuh yang saya tunjukkan di gambar nomor 3 itu belum apa namanya belum muncul ketika di usia yang masih belia gitu. Jadi biasanya dia di usia yang gambar nomor 2 aja yang cuma biru-biru dikit-dikit aja gitu. Nah, itu mulai muncul kalau misalnya teman-teman ada yang bekerja di klinik sekolah gitu. Ini anak kalau misalnya disuruh olahraga kan kadang-kadang olahraga lari. Dia lari dikit aja terus dia sesak terus dia nanti jongkok atau squatting. Nah, itu juga harus diperhatikan bahwa ini adalah suatu gejala klinis dari penyakit jantung bawaan. Nah, tadi kan saya bilang anamnesanya, mungkin anamnesa yang lebih lengkap. Jadi kalau untuk kebiruan, birunya sejak kapan? Sejak lahir atau sejak waktu di usia sekolah gitu. Karena sebenarnya sejak kapan ini menunjukkan dari tingkat urgent atau tingkat emergensinya dari penyakit jantung bawaan. Kalau misalnya nih pasien baru kita sambut nih, bidan misalnya, kita sambut anaknya gitu. Oh, birunya udah dari kelihatan, saturasinya udah turun dari waktu di Apgar skornya rendah, terus kita saturasinya rendah dan penampakannya biru. Nah, kemungkinan besar ini adalah penyakit jantung bawaan yang emergensi ya. Nah, itu segera kirim. Tapi kalau yang saya bilang tadi kan ada yang penyakit jantung bawaan yang cyanotik yang dia misalnya TOF. TOF itu nggak tetralogy of Fallot kadang-kadang nggak kelihatan di waktu dia bayi. Dia munculnya ketika di usia-usia TK atau usia-usia infan gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, lokasi kebiruannya di mana? Di bibir atau di jari. Nah, hilang timbul atau menetap. Kalau penyakit jantung bawaan biasanya menetap, tapi dia akan bertambah dengan meningkat dengan menangis gitu. Itu khas. Jadi kalau pasien tuh nangis terus dia makin biru itu maka kemungkinan besar dia adalah penyakit jantung. Tapi kalau malah menghilang dia menangis kemungkinan dia itu karena penyakit paru gitu. Nah, kemudian tadi kan ada namanya RRTI ya, recurrency infeksi saluran nafas. Nah, itu juga diperhatikan. Kalau misalnya anak ini terlalu sering batuk, demam, batuk, demam, batuk, demam, ditanya berapa kali frekuensi dia selama setahun itu. Gitu. Kalau dia lebih dari 4, udah pasti ini dia recurrent respiratory tract infection. Segera rujuk ke dokter jantung. Atau jantung anak. Kan sekarang udah ada dokter jantung anak ya, dokter anak yang dokter jantung. Atau dokter jantung yang konsultan jantung anak. Nah, itu segera rujuk. Kenapa? Karena ini kemungkinan besar adalah penyakit jantung bawaan. Gitu ya. Kalau untuk tandanya yang tadi saya tunjukkan, jadi ada yang cyanosis, yang seperti gambar kedua, atau clubbing finger. Gitu. Oke, sampai sini paham? Sama ya, kira-kira udah ini secara garis besar dari penyakit jantung bawaan. Nah, sekarang kita belajar yang asianotik dulu. Untuk sementara karena terlalu luas ilmu penyakit jantung bawaan, saya mengerucutkannya menjadi 4 penyakit jantung bawaan yang paling sering kita temui ya, yaitu ASD atau atrial septal defect, kemudian ada VSD, ventricular septal defect, kemudian PDA, patent ductus arteriosus, dan yang keempat adalah tetralogy of Fallot. Itu yang bagian penyakit jantung cyanotik gitu. Tapi secara umum teman-teman sih baik teman-teman dokter umum, teman-teman dokter spesialis anak atau teman-teman perawat atau bidan gitu tidak diharapkan untuk kenal lebih detail mengenai jenis-jenis penyakit jantung bawaan karena hampir semuanya memang kita bisa mendiagnosa itu dengan cara ekokardiografi gitu. Jadi tapi kalau teman-teman diharapkan bisa memahami bahwa hal-hal yang tadi saya bilang tadi dan itu harus dikerjakan. Ketika teman-teman melihat bahwa chart tumbuh kembangnya dia nggak bagus, segera lakukan screening penyakit jantung bawaan. Misalnya teman-teman melihat bahwa dia sering batuk demam, segera kirim. Atau dia suka biru dan birunya tuh menangis, bertambah dengan menangis. Atau dia dengan
Misalnya pasien udah di usia anak sekolah, dia kalau aktivitas sedikit aja sesak dan langsung dia squatting, duduk gitu. Squatting itu jongkok maksudnya. Nah, itu merupakan tanda klinis penyakit jantung bawaan. Nah, segera kita rujuk ya. Oke, saya akan memperkenalkan 4 tadi ya. Sekarang kita ngomong VSD dulu. Oke, jadi VSD ini kita lihat ya. Ini kan ada jantung itu ada 4 kan, ada 4, dia berdinding ya, berseptal istilahnya. Jadi ada right atrium, ada left atrium, ada right ventricle, ada left ventricle. Ini yang normal, jantung yang normal seperti ini ya. Dia ada katup tricuspid, ada katup mitral ya. Nah, sekarang kalau dia ventricular septal defect dia bolong di sini. Akhirnya darah kotor yang warna biru sama darah bersih bercampur. Nah, tadi saya mau nanya deh, kalau yang VSD yang gambar 1 atau gambar berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Ini yang gambar 1 atau gambar 2? Yang tadi, gambar pertama banget. Gambar 1 ya. Jadi kayak bayi yang nomor 1 pun bisa aja dia VSD gitu. Nah, VSD itu sendiri ada pembagiannya ya, tergantung dari lokasi anatominya. Jadi ada yang namanya perimembran, ada yang namanya infundibular atau outlet, ada yang inlet. Itu maksudnya outlet dari dekat dia daerah aorta atau pulmonary arterinya, inlet itu dekat-dekat apa namanya? Dekat mitral valve atau tricuspid valve atau yang muskular yang benar-benar di bawahnya. Nah, ada yang namanya Swiss cheese. Jadi, bayangkan ini kan dindingnya nih. Itu kayak bolong-bolong kecil 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 kecil. Nah, itu namanya Swiss cheese. Itu ada ya. Oke. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi kalau PSD dia kan penyakit jantung yang asianotik yang pletora, yaitu asianotik yang saturasinya bagus tapi dia ronsanya jelek ya, jadi meningkat. Kemudian dia biasanya left ventricular hypertrophy. Nah, itu adalah yang PJB yang asianotik yang PSD. Nah, dia tergantung saya bilang tadi tergantung ukuran. Kalau small VSD biasanya dia nggak ada gejala apapun, kayak bayi nomor 1 bagus, gemoy gitu ya, dengan tumbuh kembang yang baik gitu. Dia akan ketahuannya ketika nanti udah besar. Ketika dia udah besar, kalau misalnya VSD-nya itu nggak menutup dia, maka biasanya akan ada keluhan gagal jantung ya. Kemudian ada yang moderate to large VSD. Nah, itu biasanya yang saya bilang tadi tuh delay growth and development-nya gitu. Nah, itu biasanya datang udah dari kecil pun udah kelihatan tuh dia sering berat badannya nggak naik-naik gitu. Atau yang benar-benar VSD-nya gede banget sehingga langsung dia jadi SM-Wenger syndrome. SM-Wenger syndrome itu artinya apa? Jadi dia ada hipertensi paru, udah langsung hipertensi paru, bahkan di usia kecil. Nah, itu dia, bahkan walaupun yang dia di gambar 1, yang normal-normal aja, kalau dia udah nggak terlaksana dengan baik, bisa tuh langsung ke yang gambar nomor 3. Gitu. Nah, ini ada VSD ya. Nah, VSD sendiri itu kedengaran murmurnya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya kita teliti, dokter umum atau dokter spesialis anaknya teliti, akan kedengaran sekali VSD, apalagi VSD yang besar. Karena ini salah satu, jadi VSD itu ada jenis-jenisnya ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lokasinya. Nah, misalnya VSD-nya adalah SADC atau subarterial doubly committed ya. Itu kedengaran banget. Kedengaran banget. Pakai apa namanya stetoskop yang jelek-jelek pun kedengaran. Jadi untuk VSD ini bisa terdeteksi kalau misalnya dia pernah di screening oleh dokter umum dan dokter umumnya itu pernah apa namanya teliti mendengarnya. Nah, ini ada kejadian yang cukup sedih sih sebenarnya. Jadi pasien ini usianya di dekade ketiga keempat yaitu 30-an. Jadi dia pasien ini dia medical check up. Pasien usia 35 tahun. Medical check up, kemudian dokter MCU-nya medical check up mendengar suara murmur. Kemudian dikonsulkan ke saya. Dikonsulkan ke saya dan ternyata saya ternyata VSD gitu. Saya bertanya kan, ya kemudian ini VSD-nya mungkin VSD yang tipenya kecil sih, jadi dia nggak ada gejala apapun gitu.
Terus saya tanya, Pak, selama 30-an tahun ini Bapak emang nggak pernah ke dokter? Saya ke dokter, Dok. Saya misalnya, ya pasti adalah itu, apa namanya, pasti adalah kadang-kadang saya sakit gitu. Dan saya ke dokter gitu. Nggak ada satupun dokter yang mengatakan, apa namanya, bahwa saya sakit jantung bawaan gitu. Barulah dokter medical check up yang kemarin itulah yang mengirim saya ke dokter jantung. Nah, di situ agak sedih saya kan, bayangkan usia 30-an tahun, dia nggak terdeteksi sama sekali gitu. Hanya karena mungkin kita yang dokter yang sering pakai stetoskop, nggak benar-benar menempelkan stetoskop itu di dada pasien gitu. Nah, itu harus 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 ya, kita harus sering mendengar ya gitu. Nggak apa-apa dengar murmur aja, kalau ragu dengar murmur rujuk aja. Rujuk aja. Karena tidak diharapkan juga teman-teman itu untuk bisa, aduh murmur kalau VSD ini murmurnya adalah pansystolik ya. Pansystolik murmur di left lateral sternal border biasanya. Itu daerah apa namanya RIC 4 gitu. Nah, itu teman-teman nggak diharapkan untuk bisa mendeskripsikan itu. Kalau teman-teman dengar bilangnya, saya merujuk pasien karena terdengar murmur, nggak apa-apa gitu. Nah, untuk VSD ini murmurnya kedengaran sekali. Kedengaran sekali. Jadi letakkan auskultasinya dan dengarkan. Kalau misalnya memang dengar sesuatu, rujuk gitu. Karena sayang kan, kasihan. Karena VSD ini kalau agak terlambat nanti jadi PH, hipertensi paru. Nah, itu agak sulit dilakukan tindakannya. Oke? Nah, tadi saya bilang bahwa kalau sebenarnya EKG itu membantu. Jadi kalau ada pasien-pasien, apalagi kalau kayak tadi yang pasien 35 tahun tadi itu. Nah, itu biasanya dia gambarnya adalah LVH, left ventricle hypertrophy. Ya, gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang gambarannya ramai. Nih, ini yang maksudnya saya bilang gambarannya ramai. Corakan bronkofaskular meningkat. Nah, ini yang sering kita sebut namanya pletora gitu. Dulu guru saya ngajarinnya lebih dari 2/3. Ini kan dibagi nih. 1, 2, 3. Dulu ada Prof. Ganesa, guru saya di Harapan Kita di FKUI, itu ngajarinnya kalau misalnya yang dibilang pletora itu lebih dari 2/3-nya, kan lebih dari 2/3 ya. Ini sampai sini nih, corakan bronkofaskular. Nah, yang disebut namanya corakan bronkofaskular yang meningkat gitu. Ya, pletora. Oke. Nah, untuk tata laksana dari PSD itu kalau tadi saya bilang, kan tadi kan saya tunjukin ya, ini ya, sorry. Dia ada yang asimptomatik, ada yang cyanosis sampai clubbing. Jadi dia ini spektrum klinis dari VSD. Kalau dia yang kecil, itu diharapkan bisa menutup. Jadi VSD ini ada beberapa VSD yang bisa menutup gitu. Jadi kalau kecil saya itu biasanya sih nggak akan saya apa namanya kalau kecil biasanya saya bilang observasi aja setahun sekali datang lagi gitu. Kecuali ada keluhan. Tapi kalau yang gede yang atau moderate itu biasanya datang dengan keluhan satu itu adalah gagal jantung gitu. Nah, itu kemarin saya baru ngerawat juga tuh pasien VSD. Tapi sayangnya VSD-nya besar sekali, datang dengan gagal nafas, infeksi paru berat, ternyata underlying disease-nya adalah VSD besar gitu. Nah, itu sayangnya pasien itu nggak selamat, kurang itu ya, meninggal dunia gitu ya. Tapi kira-kira sebenarnya kalau tata laksananya, kalau yang definitif, kalau VSD yang kecil itu dia menutup sendiri, VSD yang besar itu dia biasanya dengan apa namanya pengobatan gagal jantung. Jadi dia memang harus rutin berobat dan yang definitifnya adalah itu operasi atau tindakan lah ya. Sekarang sih udah ada teknologi di mana penutupan VSD itu nggak mesti operasi, tapi dengan cara kateterisasi jantung. Jadi masuk alat ke pembuluh darah di kaki bayi itu, kemudian alatnya itu akan masuk untuk menutup dari si ventricular septal defect-nya gitu. Nah, itu layanan itu udah cukup lumrah dilakukan di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita dan di beberapa center lain yang ada dokter jantung anaknya gitu. Jadi dia bukan operasi di belek gitu, tapi seperti kateter jantung aja dari pembuluh darah paha masuk ke apa namanya ke jantung, nah, akan ditempel tuh itunya PSD-nya gitu ya. Oke, tadi kita ngomongin PSD. Nah, sekarang lalu kita akan ngomong tentang PDA. Nah, PDA ini adalah paten ductus arteriosus. Jadi
kalau teman-teman ingat bahwa, oke, kan ini ada aorta, ya, ada aorta, ini ada pulmonary artery. Nah, kalau bayi itu kan sirkulasi darah sirkulasi darah janin di dalam rahim sana sirkulasi darah di bayi itu berbeda ya. Jadi kalau janin di ibu itunya di perut ibu itu kan dia dapat oksigen dan makanan itu kan dari plasenta ya, hubungan antara ibu dan anaknya. Sehingga dia itu ada sirkulasinya agak berbeda gitu. Kalau dia masih di dalam perut ibunya, itu kan ini kan masuk nih darah nih dari ibunya yang kayak oksigen gitu. Kemudian naik ke sini. Nah, kemudian dari arteri pulmoner dia akan langsung ini ada jalur nih ke aorta ke seluruh tubuh bayinya gitu. Nah, ini namanya ductus arteriosus ya. Ductus arteriosus ini adalah sirkulasi normal pada janin ketika di rahim ibu. Ductus arteriosus ini akan menutup secara spontan ketika bayi itu menghirup oksigen ketika dia dilahirkan. Nah, dia akan tertutup lah itu ductus arteriosus. Karena apa? Karena bayinya udah bisa ngirup udara sendiri, udah dapat oksigen sendiri gitu. Jadi dia nggak perlu ketika plasenta itu dipotong gitu, dia nggak perlu lagi, orang nggak ada lagi kan sirkulasi itunya kan, nggak ada lagi hubungan antara si ibu sama si janinnya gitu. Nah, sorry, sorry ya. Ini saya jadi itu ya. Ada yang mau masuk dokter ini tuh? Ah ya, bentar ya. Eh, Kayaknya yang admit harus ada deh dari panitia. Saya jadinya mesti mengadmit sendiri nih, enter the waiting room. Halo, halo, bentar ya. Ini kenapa saya jadi yang saya Oke, oke ya. Baik, kan tadi kita ngomong paten ductus arteriosus ya. Nah, cuma ada beberapa kondisi di mana misalnya anak itu prematur atau anak itu misalnya dia tinggal di daerah yang tinggi, yang kurang oksigen gitu. Nah, itu apa namanya? Bisa ductus arteriosus ini nggak jadi menutup gitu. Namanya apa namanya? Paten ductus arteriosus ini tidak menutup. Nah, eh itu yang makanya dia akan menetap ya. Sorry, saya jadi itu nih kurang fokus nih jadinya karena yang admit ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi gini, ada ductus arteriosus. Jadi ada suatu struktur anatomi namanya ductus arteriosus. Ini adalah struktur anatomi yang normal ketika pada bayi yang sedang ada di dalam rahim ibu. Dia karena sirkulasi dia mendapat oksigen dari plasentanya. Nah, kemudian ini kan dapat darah nih, oksigen dari atrium kanannya kan. Nah, ini dia langsung naik ke atrium pulmonary artery ke aortanya. Tapi ketika plasenta digunting, kemudian bayi itu udah dilahirkan, kan dia udah dapat oksigen sendiri, maka ini menutup secara spontan gitu. Cuma ada beberapa kasus di mana bayi ini misalnya dia apa namanya prematur dan lain-lain, ini nggak menutup. Nah, oleh karena itu biasanya kita akan apa namanya bayi ini bayi apa namanya itu yang disebut namanya penyakit paten ductus arteriosus gitu. Nah, biasanya itu ini kedengaran. Nah, untuk murmurnya
Sorry. Oke, oke. Ini dia tadi saya bilang untuk murmurnya itu dia kedengeran sekali, continuous murmur ya. Jadi saya sering banget dikonsulkan oleh dokter spesialis anak di NICU atau di Perina, itu dia mendengar bunyi tambahan atau murmur. Kenapa? Karena memang untuk partai ductus arteriosus ini dia tidak sangat bising gitu loh. Namanya kalau kita lihat sih continuous murmur gitu. Nah, biasanya advisnya untuk tata laksana ini kan saya bilang tadi sangat dipengaruhi oleh oksigen. Maka tata laksana pertamanya adalah pemberian oksigen gitu. Kemudian nanti apa namanya? Kalau misalnya ternyata oksigen itu tidak membantu untuk menutup pasien apa namanya si ductus arteriosusnya itu, maka kita biasanya berikan indomethacin atau paracetamol atau ibuprofen gitu. Kemudian kita observasi. Kenapa? Karena ductus arteriosus itu bahkan jadi menutup secara fungsional itu di usia 2 minggu paling lambat, dan secara anatomikal itu 3 bulan. Gitu. Jadi biasanya memang kalau pasien ductus arteriosus, kita kasih oksigen, kita kasih ibuprofen atau paracetamol, terus kita observasi. Kalau ternyata di bayi itu misalnya setelah 3 bulan itu tidak menutup dia setelah di eko, maka kemungkinan besar dia tidak akan menutup selamanya. Nah, kalau tidak ada itu menutup selamanya, berarti dia itu pasien ini menderita penyakit jantung bawaan. Nah, untuk pasien ductus arteriosus, karena dia lokasinya di daerah aorta dan tekanan aorta itu cukup tinggi, maka dia turbulensinya sangat apa ya, sangat tinggi di situ. Jadi tekanan di aorta ke pulmonary artery langsung ke ductus arteriosusnya gitu. Nah, itu sangat pasien PDA itu sangat rentan sekali satu itu gagal jantung. Oleh karena itu pasien PDA yang setelah kita evaluasi 3 bulan ternyata kondisinya kurang kurang apa namanya kurang oke gitu. Nah, dia tidak menutup, maka kita akan merencanakan untuk tutup PDA-nya baik dengan operasi maupun dengan cara kateterisasi jantung sambil kita kasih pengobatan gagal jantungnya gitu. Kira-kira seperti itu kalau untuk PDA. Nah, sekarang kita ngomongin satu lagi penyakit jantung bawaan yang disebut namanya ASD. Nah, ini ASD, penyakit ASD seringnya tidak terdeteksi. Kenapa tidak terdeteksi? Karena ini pasien nggak ada kedengaran suara jantungnya, maksudnya suara jantung tambahannya, tidak kedengaran murmurnya. Sehingga kadang-kadang itu pasien yang gambar nomor satu yang saya tunjukkan bayi sehat dan bugar gitu, itu kalau kita screening, kita auskultasi nggak kedengaran apapun. Apalagi kalau yang ASD-nya kecil, itu tidak kedengaran apapun. Pasien-pasien ASD itu akan mulai terdeteksi kalau satu mungkin dokter anaknya atau bidannya cukup apa ya, cukup aware dan cukup care untuk memperhatikan chart perkembangan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan si anak gitu. Biasanya akan, oh kenapa ini anak ini kenapa tiba-tiba jadi nggak naik-naik gitu, atau misalnya um, apa namanya dia misalnya ternyata sering banget batuk demam gitu. Nah, uh, seringnya itu jadi dia karena tidak kedengaran apapun. Nah, cuma sayangnya kalau misalnya si si bayi ini nggak ada gejala yang saya bilang tadi, tumbuh kembangnya baik, kemudian apa namanya yang tidak ada masalah apapun gitu selama pertumbuhan dia gitu, pertumbuhan dan perkembangan dia dari kecil gitu. Nah, ini tidak terdeteksi gitu. Nah, atrial septal defect itu kira-kira seperti ini ya. Jadi kan ini ada right atrium, ada left atrium. Nah, ini ada bolong di sini. Ada bolong di sini. Nah, karena dia lesinya atau bolongnya itu di lesi pretricuspid. Ini kan tricuspid nih. Kalau kita bilang lesi pretricuspid gitu ya. Jadi kan right atrium sama left atrium ini pressure-nya, kalau kita ukur pressure-nya itu rendah sekali.
Nah, karena pressure-nya rendah sekali, artinya apa? Turbulensinya juga rendah. Jadi, pertama satu, suara bunyi jantung tambahnya tidak kedengaran apapun. Kedua, dia tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kalau pada ASD dia seringnya tidak ada gejala waktu kecilnya, gitu. Karena dia lesi pretrikuspid. Sayangnya, gejala itu, ASD itu akan muncul ketika sudah terjadi komplikasi dari ASD ini. Gitu. Berbeda dengan PSD dan PDA. Kalau PSD PDA, karena PDA satu tadi kan saya bilang, dia karena aorta pressure-nya tinggi, turbulensinya tinggi, dia rawan terjadi gagal jantung. PSD juga, dia lesinya post tricuspid, dan dia juga pressure-nya tinggi di situ, turbulensinya tinggi di situ, sehingga bisa pasien ini pasti akan ada gejala. Kalau ASD seringnya tidak ada. Seringnya tidak ada. Jadi pasien tuh lost aja gitu sampai di usia misalnya kalau ada yang beberapa buku yang bilang dekade ketiga dan keempat artinya masih apa usia 20 sampai 30 gitu atau 30 ke 40 atau yang bisa lebih tua lagi. Saya pernah dapat pasien ASD itu usia 60 tahun. 60 tahun ini saya kebetulan saya kerja di Kepulauan Riau. Pasien ini dari Natuna. Dari Natuna dia mau naik haji. Pasien ini mau naik haji, kemudian apa namanya, kan kalau naik haji kan sekarang ada screening ya, screening, termasuk ronsen, itu dikerjain di puskesmas. Nah, barulah ketahuan ronsennya gede banget, ronsennya gede banget, ASD tadi saya bilang tadi apa, dia lesi apa yang pletora, corakannya meningkat, gitu. Di situ ketahuan dia. Di situ ketahuan, akhirnya waktu itu Natuna belum ada dokter jantung, akhirnya dikirim ke saya Rumah Sakit Umum Provinsi. Gitu. Di usia 60 itulah dia baru ketahuan bahwa dia memiliki ASD, atrial septal defect. Jadi memang ASD ini cukup tricky ya untuk mendiagnosanya. Oke, jadi tadi ASD. ASD itu ada jenisnya, ada yang ASD primum dan ASD sekundum, itu tergantung lokasinya. Kalau ASD primum kira-kira ASD primum itu di sini lubangnya. Kalau yang ASD sekundum yang di sini, ya. Oke. Ini jenis-jenisnya kayaknya mungkin nggak terlalu penting juga. Nah, cuma memang untuk pendiagnosa, mungkin kalau ada teman-teman yang apa namanya, yang bisa baca EKG, jadi ASD sekundum ini dia khasnya adalah EKG-nya right axis deviation. Sedangkan ASD primum itu adalah left axis deviation, beda. Jadi sama-sama right ventricle hypertrophy, tapi yang satu ASD sekundum itu adalah yang right axis deviation atau left axis deviation gitu. Nah, ini lebih kompleks lagi nih yang sinus venosus defect. Sinus venosus defect ini apa namanya? Lobangnya itu di daerah superior sinus venous defect. Itu yang di dekat sini nih. Nggak kelihatan di itu. Kadang-kadang nggak kelihatan di echo. Jadi pasien jantungnya gede aja, misalnya gantung gede gitu, terus ada gejala tanda-tanda hipertensi pulmonal gitu, tapi nggak kelihatan di echo, nggak kelihatan tuh shunt-nya bolongnya itu. Nah, ini bisa kelihatannya itu cuma dari CT scan jantung gitu. Ini lebih tricky lagi, apalagi coronary sinus ASD ya. Nah, tadi kan saya bilang ASD ini tidak bergejala ya, karena dia lesinya adalah pretricuspid ya, pretricuspid. Tapi nanti dia akan namanya adalah natural history-nya adalah seperti ini. Jadi awalnya ada koneksi dari left atrium ke right atrium, kemudian jadi ada shunt atau pirau dari left to right shunt. Nah, sehingga menyebabkan peningkatan dari arus ke arah tricuspidnya, ke right atriumnya kemudian ke tricuspidnya. Itu yang menyebabkan namanya right axis deviation, kemudian nanti dia ada overloading right ventricle. Nah, disitulah mulai nanti ada namanya rumble, mediastolic rumble. Tapi mediastolic rumble ini agak sulit didengar di apa namanya dari auskultasi dari stetoskop. Mungkin kalau stetoskopnya yang stetoskop kardiak yang untuk dokter jantung mungkin akan kedengaran, tapi yang stetoskop yang biasa ada di lapangan itu seringnya nggak kedengaran mediastolic rumble. Sampai nanti akan muncul right ventricle hypertrophy. Nah, ini sebenarnya ketika EKG-nya udah mulai bermasalah, nah ini sebenarnya udah ada komplikasi nih gitu. Sampai nanti komplikasi barulah ketika sudah banyak komplikasi baru kedengaran widespread phase
AS2. Jadi komponen suara jantung yang apa namanya yang kedua itu terbagi. Jadi kan biasa kan kalau kita auskultasi kan lep dep lep dep lep dep gitu ya. Nah, pas waktu lep depnya itu jadi kayak drep lep drep lep drep. Nah, itu dia terbagi. Terbagi. Nah, itu juga memang kita harus benar-benar mendengarnya gitu. Nah, akan kedengaran murmur ketika sudah terjadi hipertensi paru. Dan itu biasanya adalah murmur tricuspid. Jadi karena saking udah hipertensi parunya udah parah banget sehingga terjadi apa namanya tricuspid regurgitation. Jadi barulah di situ kedengaran suara jantung tambahannya atau murmurnya. Dan ini prosesnya berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, ini kalau saya ini Moss Adams ya. Moss Adams ini salah satu apa ya, Alkitabnya lah atau Al-Qur'annya penyakit jantung bawaan. Kalau di Moss Adams dikatakan bahwa ASD itu ofanya asimptomatik tapi baru di dekade ketiga dan keempat baru kedengeran. Dan itu pun dengan catatan moderate to large ASD. Gitu. Nah, DOE-nya akan muncul di dekade ketiga dan 30% dan baru di dekade kelima usia 50-an tahun ketika usia pensiun baru ada tuh keluhan gitu. Nah, satu lagi ASD ini bisa menimbulkan gangguan irama jantung biasanya AF atau atrial flutter. Nah, itu juga sering juga tuh pasien tuh datang dengan atrial flutter, persisten atrial flutter atau atrial fibrilasi setelah di ekokardiografi ternyata dia ASD. Kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, corakannya meningkat ya, pletora. Nah, ini udah parah. Ini yang saya bilang yang ASD yang udah parah. Jantungnya udah gede, terus ini udah, kalau kita bilang ini namanya prun ya, prun, yaitu pembuluh darahnya, apa namanya, ini tanda-tanda hipertensi paru yang berat gitu. Oke, nah untuk ASD sekundum saya bilang tadi dia right axis deviation, kalau ASD primum itu left axis deviation gitu. Oke, nah pengobatannya, alhamdulillahnya ASD ini sebagian besar ketika dia diameternya kecil itu sekitar 4 sampai 5 mm itu kalau dari Moss Adams ya gitu. Itu dia menutup di usia prasekolah, di usia 4 tahun. Jadi kalau misalnya saya sih seringnya gini nih, kadang-kadang nih eh, dokter anaknya di NICU suka konsul tuh ke saya. Ini kenapa ya pasiennya tuh nggak bisa itu turun deh, nggak bisa winning winning ventilator gitu. Nah, coba deh screening PJB gitu. Saya echo, oh ternyata dia ada ASD gitu misalnya. Ya, nah, ketika saya diskusi sama keluarganya nanya, ini dok gimana ya dok pengobatannya? Oh nggak apa-apa ini ASD. Ibu datang aja setahun sekali sama saya, kita echo bareng-bareng gitu. Karena apa? Karena saya mengharapkan kalau ASD ini, kalau dia tidak ada keluhan, dia akan nutup sendiri gitu. Nah, sayangnya kalau dia gede, dia akan terjadi komplikasi yaitu adalah hipertensi paru gitu. Perlu diingat juga bahwa kadang-kadang ini juga terjadi pada pasien saya gitu. Ini pasien ceritanya hamil anak pertama. Hamil anak pertama, kemudian eh, trimester pertama bagus, trimester kedua bagus, trimester ketiga itu udah mulai sesak, sesak berat, sesak berat, sesak berat. Nah, ada namanya peripartum kardiomiopati, jadi gagal jantung karena apa namanya hamil. Nah, waktu itu dokter kebidaannya aware dan familiar dengan istilah PPCM sehingga dia konsul ke saya, gitu, ke konsul ke saya dan mengatakan bahwa oke ini saya suspek PPCM, saya ikut, gitu. Ternyata pasien ini bukan PPCM, tetapi dia adalah ASD gitu. Nah, itu juga sering masalah-masalah yang sering muncul gitu. Jadi karena ASD ini tidak ada gejala apapun, maka sering miss banget gitu. Nah, baru akan kedengaran di apa namanya di kalau misalnya dia udah ada komplikasi gitu. Nah, gitu. Bentar ya. Bentar ya, saya bahas dulu ya. Ini dari IGD.
Oke. Ini ASD yang tadi saya bilang. Jadi kalau yang kecil usia 3-4 tahun dia biasanya akan kita harapkan untuk menutup ya. Kalau ternyata dia tidak menutup, maka kita harus lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi gitu. Nah, kalau yang besar jarang sih terjadi gagal jantung sih, tapi yang paling sering terjadi adalah kenapa? Oke. Yang sering terjadi adalah hipertensi paru. Nah, kalau hipertensi paru ini maka kita harus lakukan penutupan ASD-nya itu sendiri. Oke. Sampai sini paham? Tadi kita udah ngomong 3 nih, PSD, PDA, dan ASD. Sampai sini paham nggak? Ini Pak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Waduh, oke, 3 menit lagi. Oke. Baik, kita sekarang bahas tentang tetralogi ovalo dulu aja. Ini penyakit jantung bawaan biru yang gambar 3. Oke, tadi kita bilang cyanotic itu ada yang oligemi, ada yang pletora ya. Pletora itu yang tadi ramai tadi. Nah, sekarang kita ngomong tentang tetralogi ovalo. Tetralogi ovalo ini tetra, 4 ya. Valo itu adalah penemunya. Jadi, apa itu tetralogi ovalo? Jadi ada 4 kelainan. Jadi ada VSD large, ada sumbat right ventricular outflow tract obstruction, ada right ventricular hypertrophy, ada overriding aorta. Ini gambarnya ya. Jadi dia ada bolong di sini, biasa VSD subaortic, kemudian ini aortanya harusnya dia ke sini, yang bergeser ke bawah. Kemudian ada penebalan di sini namanya right ventricular hypertrophy, dan dia ada namanya RVOT obstruction. Ini adalah tetralogi ovalo. Salah satu kelainan yang paling sering pada penyakit jantung bawaan biru. Oke? Nah, oke, saya cuma bisa bilang, ini karena kita membahas tentang emergency pediatrik, maka saya akan membahas tentang spell. Oke, ini yang paling sering ditakutkan oleh dokter umum, bidan, atau perawat-perawat yang ketemu pasien penyakit jantung bawaan yang dengan spell. Ya. Jadi pasien datang dengan keluhan sesak berat, biru, jari tabuh, gitu. Nah, apa yang dilakukan sih? Apa yang mesti kita lakukan? Gitu. Oke, jadi kan tadi saya bilang, tadi misalnya TOF. TOF itu dia ada bolong di sini, ada VSD subaortic. Nah, karena ini sumbat, maka tekanan yang di kanan itu lebih tinggi, ya. Tekanan di kanan lebih tinggi sehingga dia arusnya kan dari sini kan, dari kiri ke kanan kan. Ini dia ngalirnya dari kanan ke kiri. Artinya apa? Darah kotor itu langsung ke di dikirim ke seluruh tubuh, ya. Darah kosong sini, makanya saturasinya jadi rendah karena darah kotornya jadi bercampur kan, gitu. Nah, pada suatu kondisi tertentu di mana misalnya pasien itu menangis atau ada infeksi paru dan lain-lain gitu, maka ini tekanannya akan lebih tinggi. Sehingga aliran darah kotornya lebih banyak lagi, makanya jadinya namanya TED spell, ya. Jadi dia lebih biru gitu. Ini kondisi yang emergency. Kondisi yang emergency. Kenapa? Karena dia bisa gagal nafas dan bisa sudden cardiac death. Oke? Nah, oleh karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini ya, saya bilang tadi ya, jari tabuh ya. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah, nah ini contohnya yang oligemi. Tadi saya mau menunjukkan oligemi. Corakan bronkofaskularnya nggak ada. Ya, hitam aja. Nah, itu yang disebut oligemi. Oke, sekarang apa yang mesti kita lakukan pada pasien-pasien yang biru? Pertama, yang paling bisa dilakukan oleh ibu, bidan, atau perawat, atau siapapun itu yang ketemu pasien dengan TED spell, lakukan knee chest position. Ini sama dengan kita squatting. Anak-anak itu kenapa dia jadi squatting? Nah, kita buat gerakan jadi kayak jongkok gini, knee chest position. Itu sangat membantu. Kenapa? Jadi aliran yang jadi tekanan yang di sebelah kiri itu lebih tinggi jadinya dibanding yang sebelah kanan. Sehingga aliran yang darah bersihnya lebih banyak ngalir ke kanan daripada yang darah kotornya yang ke kiri gitu. Nah, lakukan knee chest position gitu. Knee chest position itu bisa juga dari ini nih, kita lakukan seperti ini nih. Ibunya bisa dikerjainnya kayak gini. Jadi kita peluk, kalau kayak gini kan dia nangis nih biasanya kan, makin kondisi makin jelek nih jadinya kalau dia nangis lagi gitu. Kita lakukan kayak gini. Jadi dipelukan ibunya, kemudian kita buat kakinya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian selain knee chest position, kita berikan cairan. Guyur. Nggak usah takut. Kalau misalnya kita pasti nih, ini pasien dia biru nih, saturasinya biru. Kemudian kita ronsen, oh ternyata oligemi. Hati-hati kalau dia ternyata pletora ya. Tapi kalau dia oligemi,
Nah, itu langsung guyur aja. Guyurnya itu 10 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya itu misalnya 10 kilo, kasih 100 cc, 100 mili, guyur cepat. Nah, biasanya pasien-pasien ini juga dia sesak berat kan, maka bisa kita berikan morfin. Oh, pasti kita berikan oksigen gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan AGD. AGD, kalau misalnya ternyata dia ada permasalahan di bikarbonatnya, koreksi asidosisnya gitu. Izin Pak, waktunya habis. Oke, pas ini jadi nanti kita diskusi aja ya. Tapi kira-kira sebenarnya untuk emergensinya yang paling sering kita takutkan adalah spell, ya. Dan ini yang bisa kita kerjakan ya. Jadi ini chest position, IV fluid, berikan morfin, berikan oksigen, kemudian treat asidosisnya. Oke, Baik, terima kasih Pak Dr. Willy. Ini sepertinya banyak pertanyaan ya Pak. Tadi sudah saya catat beberapa pertanyaan. oh iya ya. Mungkin dibacakan saja langsung ya Pak ya, Oh, iya, boleh. berhubung